Mari anak-anak, kita belajar dulu. Semangat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Suhartati di pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring ya anak-anak. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan yaitu melaporkan teks percobaan. Dari pembelajaran ini, tujuan yang akan dicapai, yang pertama tujuan pembelajaran kita memahami pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, menemukan ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang ketiga, menentukan struktur teks laporan percobaan. Yang keempat, menganalisis contoh teks laporan percobaan sebagai penugasan. Yang pertama tentang pengertian teks laporan percobaan. Sebelum kalian mengetahui apa itu teks laporan percobaan, kalian perlu memahami istilah-istilah berikut. Yang pertama, laporan. Laporan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau secara tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan suatu teori. Selanjutnya, tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Apa saja ciri-ciri teks laporan percobaan? Yang pertama, bersifat objektif. Apa itu objektif? Yaitu menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis atau dugaan sementara, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Itu yang dikatakan objektif, yaitu apa adanya. Berupa fakta, hal yang disampaikan adalah fakta, bukan rekayasa, bukan suatu opini, bukan sesuatu yang tidak nyata, tetapi berupa fakta yang benar-benar sudah dilakukan dan dibuktikan kebenarannya. Berikutnya yaitu lengkap. Dalam laporan, kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan tulis secara lengkap supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Sedangkan dari sudut kebahasaan, ciri-ciri kebahasaannya meliputi yang pertama, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku, maksudnya yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ini berhubungan dengan kalimat yang efektif dan efisien, jelas, tidak bertele-tele. Itu maksudnya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi di sini maksudnya kata penghubung, baik antar paragraf maupun di dalam kalimat. Yang keempat, menggunakan istilah teknis. Maksudnya, istilah-istilah yang berhubungan dalam suatu bidang tertentu. Di sini istilah-istilah contohnya seperti istilah medis, kesehatan, istilah pertanian, istilah pendidikan. Itu yang dimaksud dengan istilah teknis. Sesuai dengan teks percobaan yang kita lakukan. Yang kelima, menggunakan kata bilangan, kata yang menunjukkan pada numeralia atau yang berhubungan dengan angka. Yang keenam,
memperhatikan kata depan dan imbuhan awal. Kata depan di, ke, juga yang sering digunakan dalam teks laporan percobaan di sini adalah imbuhan ber yang menunjuk pada kata atau kalimat aktif di sini. Nah, setelah kalian mempelajari ciri-ciri, sekarang kita lanjutkan pada struktur teks laporan percobaan. Sebenarnya struktur teks laporan percobaan itu ada apa saja? Yang pertama, kalian tulis judul laporannya. Yang kedua, tujuan percobaan. Di sini harus ada. Yang ketiga, uraikan alat dan bahan apa saja yang digunakan. Lalu, sebutkan langkah-langkah percobaannya atau prosedur percobaan yang dilakukan dalam kegiatan percobaan. Yang kelima, hasil percobaan, mengemukakan hasil percobaannya. Dan jangan lupa yang keenam, membuat kesimpulan dari percobaan itu. Perhatikan apa yang terdapat dalam gambar ini. Sedang apa mereka? Ya, mereka ketika di sekolah sedang melakukan percobaan bersama kelompok. Bervariasi percobaan yang mereka lakukan. Ada yang melakukan percobaan membuat lampu pengganti lilin. Ada juga yang membuat lampu larva. Ada juga yang membuat slime dan sebagainya. Tentu kalian juga sering melakukan percobaan, baik di mata pelajaran IPA maupun percobaan atau eksperimen yang kalian lakukan di rumah. Nah, seperti inilah contoh teks laporan percobaan. Ini contoh teks laporannya. Yang pertama di sini ada judul, membuat slime tanpa borak. Yang kedua di sini ada tujuan, kemudian alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. Silahkan kalian amati dan perhatikan contoh teks laporan percobaan. Sudah diperhatikan? Sudah paham ya anak-anak ya? Baik, kalau sudah paham, ya di sini ada tugas untuk kalian. Kalian sudah menerima pinjaman buku bahasa Indonesia dari perpustakaan sekolah kita? Pasti semuanya sudah semua. Baik, kalau sudah menerima buku paket seperti ini, silahkan kalian buka halaman 27 sampai 28. Di sana sudah ada percobaan membuat pelangi. Namun, tugas kalian adalah membuat teks laporan percobaannya dengan bahasamu sendiri sesuai urutan struktur teks percobaan yang sudah dicontohkan tadi. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Baik anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Nanti tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Nah, sudah selesai materi kita tentang melaporkan teks percobaan. Semangat terus untuk belajar anak-anakku.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.